Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat game bertema basket lagi. Namun untuk game ini kita akan membuat game yang bertema tentang basket shooting. Sekarang kita lihat dulu gamenya. Jadi game ini dimulai ketika saya menekan tombol bendera hijau. Jadi di sini ada si kucing, terus ada bola basket yang atas ke bawah yang seakan-akan si kucing ini mendribble bola. Kemudian ini ada penghalang yaitu capung, terus ada pemain basketnya yang akan melakukan shooting, ada gerakan idol juga, terus ada skor jika masuk dan ada kesempatan 3 kali. Kesempatan ini akan berkurang jika si bola basket mengenai si capung. Kita coba dulu. Untuk melempar bola atau passing kita harus menekan tombol A. Jadi si Andi ini akan men-shooting bola ke ring. Kalau kena si capung akan ada notifikasi tadi, ada notifikasi passing gagal. Kalau masuk dia akan melakukan animasi ketika shooting dan skornya akan bertambah 1. Dan jika kalah 3 kali kalau kalah 3 kali maka akan ada notifikasi game over. Dan kalau saya menekan tombol game over ini maka game ini akan mulai lagi ya. Itu kira-kira gameplaynya. Kemudian saya perlihatkan dulu kodenya ini bagi yang tidak menyimak. Yang pertama ini adalah dari sprite kucing. Kemudian untuk si Andi, atau ini saya zoom dulu ya biar lebih jelas. Jadi sprite kucing hanya ini saja kodenya. Kemudian untuk si Andi, kemudian untuk si basketball, kemudian untuk si basketball kostumnya ada banyak ya, jadi saya yang duplikat kemudian saya rotate saja. Jadi dari awal seperti ini sampai kebalik lagi ke posisi ini ya. Itu untuk sprite basketball. Kemudian ini kode untuk Dragonfly yang pertama, kemudian Dragonfly yang kedua sama, hanya yang membedakan titik koordinatnya saja, go to XY nya yang berbeda. Ini Dragonfly yang ketiga, untuk XY nya saja yang berbeda. Terus untuk tombol game over ya, ini yang terakhir tombol game over. Oke, sekarang kita mulai bagaimana cara membuatnya. Yang pertama-tama kita buat, oh ya ini kan game ini tentang pembahasan yang dari buku informatika kelas 8 ya. Jadi kita coba kerjakan ini dulu, kemudian kita arahkan ke game tadi. Karena kalau kita menggunakan arahan yang langkah 1 sampai 10 ini, maka game yang terbuat kurang sempurna. Jadi saya variasikan agar terbuatlah game yang bisa dimainkan ya dan menarik untuk anak-anak. Kemudian kita mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi kita mulai kerjakan 10 soal ini dulu. Tempatkan set kucing, kemudian orang, kemudian set basketball sesuai dengan skenario. Jadi kita buat si kucing sudah ada, kemudian tambahkan si Andi, si pemain basket, dan si apa lagi nih, dan si bola basket ya belum ada ya, dan sprite bola basketball. Oke, kita sesuaikan tempatnya. Ini kucingnya terlalu besar, kita kecilkan, mungkin ukurannya 60 ya. Si bola juga kita kecilkan, terlalu kecil, 60 juga mungkin ya. Oke, ada sama. Terus si Andi juga kita kecilkan jadi 90 mungkin, atau 70 atau 80. Oke.
Jadi untuk soal yang pertama sudah selesai, sekarang tambahkan backdrop basketball 1. Kita tambahkan backdrop basketball 1. Sudah ada. Untuk si Andi kita tempatkan ke pojok kanan ya. Kita tempatkan ke posisi idle dulu. Kita tempatkan di ke kanan untuk seakan-akan dia akan melakukan shooting 3 point. Terus buat agar si Meong dapat selalu berganti kostum. Jadi kita akan buat si Meong ini selalu berganti kostum. Jadi kita bendera hijau diklik, yaitu game ini dimulai, maka kita akan mengirim pesan yang bernama mulai. Kita akan broadcast pesan namanya mulai, dan ketika si kucing menerima pesan yang namanya mulai, maka dia akan selamanya akan bergerak forever. Dia akan seakan-akan bergerak itu di next costume. Kita lihat hasilnya. Ini gerakannya terlalu cepat, jadi kita tambahkan delay. Tambahkan delay di sini 0,1 detik. Atau kalau terlalu cepat masih kan, kita kecilkan lagi menjadi 0,5 ya mungkin ya. Oke. Terus berikutnya nomor 4, buat agar si Tika atau si Andi yang kita pakai tadi dapat selalu berganti kostum. Jadi si Andi ini juga akan berganti kostum. Nah, kita akan buat treatment yang khusus ya untuk si Andi ini ya. Jadi kita akan mengedit kostumnya ya. Jadi di si Andi kita buat kostum namanya idol. Ini kita beri nama idol. Terus kita hapus bola basketnya. Kemudian kita duplikat idol 2. Terus kita gerakkan ya. Jadi seakan-akan dia akan ada gerakan. Jadi inti dari animasi itu ada perubahan gambar ya, perubahan gerakan gambar. Nah, seperti ini mungkin ya, sudah cukup. Terus sekarang kita tambahkan kodenya. Jadi gerakan si Andi seperti ini ya, idol 1 ke 2, 2 ke 1 dan seterusnya. Jadi kita tambahkan peristiwa ketika si Andi menerima broadcast pesan namanya mulai. Kemudian selamanya si Andi akan berganti kostum, switch kostum to idol. Kemudian ada waktu tunggu 1 detik. Kemudian dia akan berganti lagi ke idol 2. Nah, kira-kira seperti ini kodenya. Kita coba jalankan. Kalau kita jalankan, jadi Andi seakan-akan ada gerakan idol ya, naik atas bawah. Oke, untuk yang soal nomor 4 selesai. Kemudian nomor 5, buat agar si bola berputar terus menerus di tempat. Nah, ini tambahkan lagi kodenya di basketball. Jadi karena kita dilihat di sini bolanya itu dia tidak mempunyai kostum, maka kita akan membuat kostum sendiri. Kita akan duplikat bola ini ya. Klik kanan duplikat, terus Ctrl A di rotate. Kita miringkan bolanya. Lagi klik kanan duplikat, Ctrl A di rotate. Lagi klik kanan duplikat, Ctrl A di rotate lagi. Terus sampai bolanya berputar ya. Sampai bolanya ke posisi semula ya. Klik kanan duplikat, Ctrl A di rotate lagi, klik kanan duplikat, Ctrl A dimiringkan lagi, klik kanan duplikat, Ctrl A atau Command A diputar lagi sampai dia ke posisi semula ya.
Posisi semua seperti ini. Oke, udah cocok ya. Sekarang kita tambahkan kodenya ya. Jadi sprite kostumnya sudah jadi. Sekarang kita tinggal menambahkan kodenya untuk si bola. Kita tambahkan event peristiwa ketika si bola menerima pesan mulai. Maka si bola akan selamanya berganti kostum. Looks next kostum. Kemudian kita lihat dulu hasilnya. Sudah benar atau belum? Ya, sekarang bolanya sudah berputar ya. Terus sekarang kita tambahkan lagi untuk soal berikutnya. Nomor 5 sudah, buat agar si Meyong dapat menerima input nama dari pengguna ketika tanda spasi di keyboard ditekan. Jadi ada inputan nama untuk si kucing ya. Jadi si kucing akan menanyakan nama. Tambahkan peristiwa ketika tombol spasi ditekan, maka si kucing akan menanyakan siapa namamu. Tulis siapa nama kamu. Kemudian si kucing akan menampilkan hasilnya. Oh ya, ini answernya juga diambil dulu. Kemudian kita ke looks. Dia akan mengatakan hello, kemudian nama ya. Kita masuk ke operator, tambahkan join. Halo. Hello spasi nama selama 2 detik. Kita coba dulu. Saya tekan spasi di tekan nama. Kalau saya enter, halo dakwam ya. Oke, selesai. Terus ini tampilkan kembali hasil, ini sudah. Kemudian buat juga variabel skor. Kita akan buat variabel skor. Kita masuk ke variabel, make a variable dengan nama skor. Oke, selesai. Terus variabel skor akan bertambah satu kali jika si Tika mengenai si bola atau sebaliknya. Jadi kita tambahkan event ketika si Andi bersentuhan dengan si bola. Tambahkan kontrol event dulu. Kita cek tadi ketika when I receive mulai, maka selamanya si Andi akan mengecek. Forever si Andi akan mengecek. Di control if, kemudian sensing ya. If touching object yang namanya basketball. Jadi ketika si Andi bersentuhan dengan basketball, maka skornya akan bertambah satu. Variabelnya change my variable by 1. Oke. Diganti skor ya. Skornya akan bertambah satu, selesai. Terus variabel ini sudah selesai. Reset isi nilai menjadi 0 ketika program dijalankan ulang. Jadi kita masuk ke sprite 1 tadi, ketika bendera hijau diklik, maka kita set variabel yaitu skor menjadi 0. Kita jalankan dulu. Ini kalau pure dari aplikasi ya. Jadi kita nggak bisa menggerakkan apa-apa, kita hanya bisa menekan space saja. Terus game ini nggak bisa dijalankan ya, kecuali kita menjalankan manual ya. Ini. Jadi kalau si Andi ini bersentuhan dengan bola, maka skornya akan bertambah terus ya. Terus kalau saya reset tekan bendera hijau lagi, maka skornya akan direset. Oke. Itu untuk yang dari buku. Sekarang kita modif agar game ini lebih menarik, bisa dimainkan oleh anak-anak dan anak-anak lebih antusias untuk membuat game ini. Kita akan buat suatu gameplay ya, jadi menjadi satu game yang utuh. Sekarang kita set dulu ya, jadi setiap sprite di sini kita set dulu agar dia tidak kemana-mana ya.
kita letakkan dulu sprite-nya ke tata letak yang sesuai dengan dia posisi sekarang ini. Jadi sekarang kita masuk ke motion, kemudian go to XY. Nah, jadi ketika dimulai, si kucing akan bertempat di sini, si Andi juga akan bertempat di sana. Sini, terus si basketball juga sama, dia akan bertempat di sana. Go to XY. Oke. Kemudian kita tambahkan animasi juga ya. Ini kan kalau kita run masih seperti ini ya. Kita akan buat basketball ini bergerak ke atas ke bawah. Jadi seakan-akan si kucing melakukan dribble bola. Jadi kita masuk ke basketball dulu. Kemudian kita tambahkan peristiwa lagi. Di sini repeat ya. Tambahkan repeat. Tambahkan repeat 10 change by 10 demotion change by 10. Sekarang kita, karena ini biar gerakannya nggak terlalu tinggi, kita ganti 10 menjadi 1. Kemudian next custom, terus kita duplikat. Oke. Kalau Y-nya 1, sekarang ke bawah, itu untuk ke atas. Kemudian ini untuk gerakan ke bawah. Kita lihat hasilnya dulu. Nah, ini. Jadi seakan-akan si kucing melakukan dribble ya. Oke, selesai. Kemudian sekarang kita akan membuat si kucing ini melempar bola ya. Kita akan membuat game ini akan melempar bola. Jadi si kucing ini akan melempar bola ke Andi ya. Kita tambahkan peristiwa lagi untuk si kucing. Si bola ya, berarti yang bergerak kan bolanya. Jadi ketika saya menekan tombol A, maka si bola akan bergerak menuju Andi ya. Oke, kita tambahkan peristiwa dulu. Peristiwa ketika saya menekan tombol di keyboard. Jadi di sprite basketball saya tambahkan peristiwa ketika saya menekan tombol A. Ini untuk shooting, maka si bola akan bergerak dari posisi ini menuju si Andi. Di posisi ini ya. Di posisinya Andi ada di XG-nya sekian. Jadi kita tambahkan glide 1 second sampai ke sini ya. 172 main 127. Oke, selesai. Jadi kalau saya menekan tombol A, maka si kucing akan melakukan passing ya ke Andi. Oke. Terus sekarang kita tambahkan peristiwa lagi ketika si Andi bersentuhan dengan si bola. Untuk si Andi kita tambahkan peristiwa ketika si Andi bersentuhan dengan si bola. Tambahkan peristiwa lagi ketika ini sudah ada ya. Ini sudah ada, tapi ini dihapus aja ya. Yang change score B1 ini kita hapus dulu, kita belum pakai. Kita modif yang di sini saja. Jadi ketika si Andi bersentuhan dengan si bola basket, maka dia akan mengirimkan pesan, dia akan melempar ya. Jadi setelah dia menerima bola, maka dia akan melempar bola ya. Terima dulu, kemudian dia akan melempar ke ring. Kita kirimkan pesannya dulu, yaitu shoot. Oke. Kemudian kita buat animasi seakan-akan si Andi melakukan gerakan shooting. Nah, jadi kita tambahkan di sini di kostumnya si Andi,
Jadi pertama dia akan menerima bola ya, biar gampang kita rename saja namanya receive ball. Kemudian setelah diterima bola, si Andi akan start position ya, posisi shooting, shoot position. Untuk namanya sih bebas, yang kira-kira mudah dipahami aja ya. Kemudian nomor 3 ini shoot, gambar ketika dia melakukan lemparan bola. Kemudian ini kalau masuk, goal in. Yang terakhir ini ketika bolanya masuk. Sekarang kita masukkan kodenya di sini ya. Jadi kita ganti kostumnya dulu. Switch kostum to. Nah, pertama dia akan terima bola, yaitu receive ball. Dimasukkan di sini. Terus tambahkan dulu waktu tunggu ya. Jadi biar gerakannya nggak terlalu cepat, kita berikan delay waktu tunggu sekitar 0,2 detik. Kemudian kita copy lagi. Setelah dia terima bola, maka dia akan ke shooting position. Setelah itu baru di shooting, dilempar bolanya. Shoot. Nah, oke, selesai. Terus setelah ini kita masuk ke yang sprite bola. Jadi ketika dia sudah ke posisi shooting position, sudah shooting, tadi kan ada notifikasi shoot ya. Jadi ketika tadi si Andi melempar bola, touching the ball, maka dia akan kirimkan pesan yang berisi shoot. Nah, jadi sekarang gilirannya si bola. Ketika si bola menerima notifikasi shoot, di event when I receive shoot, maka si bola akan bergerak dari sini menuju ke ring. Nah, kita lihat dulu untuk si Andi gerakannya bagaimana. Kita lihat gerakannya syutingnya Andi. Nah, itu terus kita letakkan basketbolnya di sini ya. Nah, di sini maka dia akan ke go to ya. Nah, kita ketika dia menerima notifikasi shoot, si bola dihidden dulu, dihilangkan dulu, di hide dulu. Di hide dulu, karena kalau dia nggak di hide, maka si Andi akan menerima pesan dia nerima touching the ball terus ya. Jadi harus ada jeda, yaitu kita hilangkan bolanya agar kondisi ketika touching the ball ini sudah hilang. Kita menghilangkan kondisi touching the ball. Jadi kita hilangkan bolanya dengan perintah hide. Nah, kita hilangkan dulu. Kemudian dia akan pergi ke si bola basket, akan go to XY ini ya. Itu ada di atasnya Andi. Terus kita beri waktu jeda 0,6 detik ya. Wait, 0,6 detik aja ya. 0,6 detik baru dia akan tampil. Jadi bolanya akan ke sini dulu, kemudian nunggu 0,6 detik baru bolanya tampil, akan show lagi baru tampak. Setelah tampak, si bola ini akan bergerak menuju ring, jadi ke arah sini ya. Jadi dia akan glide ke sini. Di motion glide 1 detik sampai ke posisi yang ditentukan. Glide ke sini, terus glide lagi ke ring. Glide lagi menuju ring, glide 1 detik ke, kita kurangi kan jaraknya terlalu dekat, jadi kita kurangi speednya ya, kecepatannya ya.
karena ini kalau 1 detik terlalu lama ya, jadi lambat, kita tambahkan speednya jadi 0,2 detik. Kemudian kalau dia sudah masuk, skornya akan bertambah 1, berarti variabel skor change score by 1. Nah, oke. Change score by 1. Terus kita beri tanda kalau bolanya sudah masuk, yaitu kita broadcast pesan bolanya masuk. Terus tunggu 2 detik. Jadi biar nggak langsung hilang dari ring, jadi ada waktu tunggu 2 detik di sini. Sebelum dia kembali ke tempat semula, yaitu ke go to ini ya. Kita copy saja ini. Kemudian dia kembali ke tempat semula untuk di dribble lagi. Nah, kita coba dulu ya gamenya ya. 2 detik. Oke, dia kembali. Ini ada yang kurang ya, kayaknya posisi bolanya kurang pas ya. Height show, gotonya ini kurang pas ini. Gotonya kita paskan ke sini ya. Nah, oke. Kita lihat posisinya lagi, tapi nggak masalah sih, ini bisa dimodif sendiri. Nah, ini gotonya ke posisi ini ya, di glide goto. Kita coba ganti saja glide-nya. Sudah pas atau belum? Ini benar nih, ini si bola. Ini ketika shoot ya. Go to ratio-nya. Oh, ini ya, benar-benar. Go to XY, bukan glide-nya berarti ini. Go to XY. Ini sudah benar ya, nggak jauh beda sih. Kita coba dulu. Tekan A. Oke. Sudah cocok ya. Kemudian jadi secara gameplay ini game sederhananya sudah selesai. Sekarang kita tambahkan modifier lain, nah, biar lebih asik lagi. Tadi kan setelah masuk kita beri notifikasi untuk si cat, akan memberitahu bahwa bolanya masuk. Jadi ketika si kucing menerima pesan masuk, maka dia akan bicara hore masuk. Says hore masuk. Hore masuk. Oke, selesai. Terus kita coba lagi ya. Sudah belum ya? Oke, hore masuk. Hore masuk, oke. Jadi secara gameplay ini sudah jalan ya. Sekarang kita tambahkan tantangan tadi ya. Tantangan di sini ada apa? Si capung ya. Jadi kita tambahkan sprite baru namanya capung ya, butterfly ya. Dragonfly. Jadi kan ada karakter baru namanya Dragonfly. Terus kita set ukurannya biar nggak terlalu besar, di 50 mungkin ya, terlalu besar juga 40. Di sini kira-kira udah cukup ya. Oke, selesai.
Terus kita letakkan ke bawah, kita tentukan posisi awal si capung, yaitu di sini ya. Jadi ketika si capung menerima pesan masuk, mulai, maka dia akan ke posisi yang tadi, go to XY. Nah, terus selamanya si capung akan bergerak, forever si capung akan bergerak, ada waktu tunggu selama 0,1 detik, dia akan bergerak ke atas, change Y by 10. Kemudian kita lihat dulu. Terus kita lihat di sini posisi Y-nya dia mentok di atas, di posisi Y 203. Jadi kita tambahkan kondisi kalau dia sudah di atas, dia akan kembali lagi ke bawah. Tambahkan control if ya. Kondisi jika nilai posisi Y-nya lebih dari 200 misalkan ya. Ini kan nilainya kan dia mentok di 203, jadi kita bulatkan saja jadi 200. Jika nilai Y-nya lebih dari 200, Y-nya lebih dari 200, maka dia akan kembali ke posisi awal. Kita lihat dulu. Oke, selesai. Terus kita tambahkan lagi kode berikutnya. Oh ya, ini kostumnya belum diganti ya, jadi biar ada gerakan juga, kita tambahkan next kostum juga di sini. Jadi seakan-akan dia terbang ya, nah biar enggak kosongan ya. Oke, biar ada animasinya lebih menarik. Terus kita tambahkan kondisi lagi jika si bola basket bersentuhan dengan si capung. Nah, jika bersentuhan dengan si capung, maka dia akan membroadcast gagal. Tambahkan lagi peristiwa ketika tombol dimulai, when I receive mulai, maka selamanya si capung akan mengecek, forever akan mengecek apakah dia sedang bersentuhan dengan basketball atau tidak. Masukkan touching basketball. Kalau dia bersentuhan dengan basketball, maka dia akan mengirimkan pesan yang isinya gagal. Tambahkan pesan baru namanya gagal. Oke. Terus jika si bola basket gagal, jadi when I receive gagal di event, ketika si bola basket nerima pesan gagal, maka dia akan sembunyi, akan hilang. Jadi bola basket ini nggak akan lanjut ke si Andi, tapi dia akan menghilang dulu biar dia tidak diterima oleh Andi. Jadi operannya akan gagal. Kemudian kita tambahkan waktu tunggu 1 detik. Nah, waktu tunggu 1 detik. Kenapa kok ada waktu tunggu ini? Ini tujuannya agar kita menyelesaikan kondisi glide 1 detik ini ya. Ini kan ada kondisi glide 1 detik ke posisi si Andi. Jadi kita akan nunggu sampai kode ini selesai, atau kita tambahkan ya biar jaga-jaga saja 1,2 gitu ya. Jadi kita pastikan kode glide ini selesai, baru dia akan tampil. Dia akan pergi ke posisi awal. Dia akan ke posisi awal ini, go to XY, kemudian baru tampil. Kita lihat dulu. Jadi kalau ini kena si capung, bolanya akan hilang ya. Jadi bolanya dia akan sampai ke Andi.
Kalau kena si anti kan bolanya akan di shooting kan. Nah, boleh masuk. Terus lanjut lagi. Sekarang kita ke spread 1. Jadi kalau gagal masukkan bola, maka si kucing akan berbicara passing gagal. When receive gagal, maka passing gagal. Jadi lemparannya gagal. Kemudian kita tambahkan variabel ya, ke variabel baru namanya kesempatan. Jadi dia punya kesempatan 3 kali untuk melakukan kegagalannya. Jadi ada kesempatan 3 kali. Jadi kita change kesempatan menjadi -1. Oke, terus kita set kecepatannya. Set kesempatan menjadi 3. Jadi ada 3 kali kesempatan sampai selesai. Oke. Boleh masuk. Kalau gagal kesempatannya berkurang 1. Kalau gagal lagi berkurang lagi. Nah, untuk gagal mungkin tambahkan lagi, langsung tambahkan game over ya. Tambahkan spread baru. Ada kotak di sini. Tambahkan namanya game over. Kita hapus. Kita besarkan juga ukurannya. Atau ukurannya di sini ya dibesarkan ya. 400 mungkin. Oke. Terus ditulisi game over. Game over. Kemudian warnanya kita ganti jadi warna putih. Oke. Terus ketika saya menekan game over ini, maka game ini akan dimulai lagi. Oh ya, itu game over ketika saya terima broadcast game over, maka game overnya akan tampil ya. Kita tambahkan peristiwa dulu ketika menerima pesan, 2 pesan. Yang pertama pesan mulai. Kalau pesan mulai maka game overnya akan menghilang, akan hide. Kalau dia menerima pesan gagal, gagal tuh yang masih belum selesai ya, berarti masih ada yang kurang ini. Kesempatannya belum kita hitung ya, jadi ada 3 kali kesempatan dia melakukan kegagalan. Tambahkan kontrol di sini aja ya. Kita mulai, maka dia akan mengecek terus menerus, dimasukkan forever, kemudian pengecekan ketika kesempatannya menjadi 0 ya. Forever sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 kesempatannya. Jika kesempatan sama dengan 0 maka dia akan broadcast game over. Game over. Oke. Kemudian ketika si menerima broadcast game over, maka ini akan tampil. Akan show. Terus ketika saya menekan tombol game over, maka gamenya akan dimulai lagi. When this sprite click, nah, maka saya akan broadcast pesan mulai. Kita coba dulu. Kita gagalkan dulu ya.
passing gagal, masih ada 2 kali kesempatan lagi. Passing gagal lagi, terus coba lagi 1 kali lagi. Game over ya. Oh ya, ini kan gamenya masih berjalan ya. Untuk setelah game over, tampil dan stop all. Jadi semua kegiatan akan berhenti. Game ini akan berhenti. Sekarang kita duplikat ya untuk dragonnya ya. Kita duplikat saja dragonnya. Kita hanya tinggal mengganti sumbu XY nya saja, sumbu Y nya saja. 15, lima, terus duplikat lagi, kita letakkan di atas ini ya, sumbu Y nya 70, positif 70. Oke, selesai. Nah, sekarang kita tambahkan suara ya. Jadi setiap game itu bagusnya kita beri suara. Tambahkan peristiwa ketika kita menerima pesan mulai, when I receive mulai. When I receive mulai, saya akan memainkan suara. Kita tambahkan suara di sini. Tambahkan sound. Kita cari sound drum ya, drum machine. Oke. Terus di kodenya tambahkan kodenya juga forever. Place drum machine sampai selesai. Ini juga kalau gagal kita juga beri tambahkan suara ya. Tambahkan suara juga, loss. Jadi ketika gagal maka kita akan tambahkan start loss, play loss. Oke. Terus kalau kita passing, yaitu ketika saya menekan tombol A juga kita berikan suara ya biar juga lebih menarik. Tambahkan sound basketball bounce ya. Jadi tambahkan kode di sini start basketball bounce. Nah, oke, sekarang kita coba dulu. Oh ya, hore masuknya juga belum ada ya. Jadi tambahkan cheer, goal cheer. Suara ketika masuk juga perlu ditambahkan. Nah, di sini juga tambahkan suara goal cheer. Oke, coba dulu. Oke, jadi game kita sudah sesuai ya, sudah dengan tadi yang kita harapkan. Gamenya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.